Halo, selamat malam teman-teman golfer di Indonesia. Bersama saya kembali dengan Triwinato di channel Triwinato Golfer. Hari ini merupakan hari kedua atau round kedua kami bertanding atas nama tim Indonesia di event Amatir Golf World Cup di Mauritius di bulan Juli 2022. Kebetulan di event ini tidak ada caddy, jadi kami semua mandiri. Memang agak susah bagi teman-teman yang berasal dari Indonesia untuk mengikuti event-event seperti ini, karena salah satu kendalanya adalah kendala di caddy. Seperti kita ketahui, kalau di Indonesia di sana kita semua dilayanin oleh caddy untuk pemilihan stick, pembersihan stick, dan advice jarak dan lain sebagainya, itu dibantu oleh caddy. Selain itu juga waktu kita baru turun di backdrop itu kita dibantu oleh pihak starter yang di Indonesia dengan ramah membantu teman-teman untuk menurunkan backgolf. Namun di event-event internasional seperti ini semua dilakukan sendiri oleh kami, oleh seluruh peserta di event-event kejuaraan amatir golf dunia ini. Nah, terus terang kami sangat kesulitan awalnya karena harus beradaptasi dengan kondisi seperti ini. Jadi jangan sepelekan, walaupun di Indonesia caddy kadang kita anggap sebelah mata ya, dalam artian karena udah umum mungkin di Indonesia bahwa setiap lapangan golf wajib menggunakan caddy. Namun di kali ini di Mauritius tidak ada caddy sama sekali. Jadi ini membuat kami sedikit shock untuk adaptasi hal-hal tersebut. Dan untuk di lapangan kami sering mengalami kendala, yaitu masalah pemilihan jarak dan stick. Kadang jarak antara bola dengan karpat itu sangat jauh, sehingga kita misalnya waktu melakukan second shot, bola kita di fairway, karpat kita cukup jauh, mungkin sekitar 50 meteran dari karpat, dengan estimasi mungkin perkiraan jarak sekitar 150 meter ke green. Namun kita harus membawa 3 alternatif pilihan stick ya. Misalnya untuk 150 kita di Indonesia biasanya menggunakan katakan 7 iron. Maka kita disarankan untuk menggunakan atau membawa 7 iron, 1 stick di bawahnya atau 6 iron, dan 1 stick di atasnya atau 8 iron. Ini untuk mengantisipasi supaya kita nggak bolak-balik dari lapangan, dari fairway tempat kita bola berada menuju ke bagi kita atau back golf kita. Dan yang kedua, tips yang kedua, saya sering sekali ketinggalan stick ya, dalam artian karena biasa kita di Indonesia menyuruh teman-teman caddy kita untuk mengambil, ambilkan 7 iron, maka caddy langsung bergegas ke arah cut mengambilkan stick yang sesuai kita minta. Namun di sini karena kita membawa minimal 3 club ini, jadi kita kadang habis mukul swing, habis itu udah kita langsung meloyor ke bagi menuju tempat cut kita diparkir di jalanan di karpat. Habis itu kita baru setelah nyadar menuju ke kelupaan bahwa ada 2 klub kita yang masih ketinggalan di fairway. Ini sering kejadian. Dan yang ketiga itu di bunker juga teman-teman. Kalau biasanya kita dibantu oleh teman-teman caddy kita untuk membersihkan atau mengembalikan kondisi bunker seperti keadaan semula. Namun di sini kita yang harus bertanggung jawab merapikan bunker. Misalnya kita habis pukul, kita bersihkan, kita ambil itu rak bunker, kita bersihkan jejak-jejak kaki kita, termasuk bekas bolanya, sampai itu rapi kembali. Karena kalau misalnya itu kita abaikan, kita akan mendapatkan komplain yang cukup berat dari teman-teman kompetitor kita atau teman-teman pairing di belakang kita, dan kita bisa ditegur. Dan jika kita sering mengabaikan hal itu, walaupun kita lupa niatnya, ada hukuman cukup berat dari pihak panitia sampai kita didiskualifikasi karena dianggap kita mengganggu permainan teman-teman pairing kita di belakang kita. Dan yang keempat yaitu yang di putting green.
Jangan lupa kita selalu repair bekas default kita di banting green ya. Ini juga sering yang kita lupa karena selama ini kita dibantu oleh teman-teman KD di Indonesia. Dan untuk pembacaan break, kontur, speed itu semua dilakukan oleh kita semua. Jadi saran saya bagi teman-teman yang ingin mengikuti event-event di kejuaraan amatir internasional ini, biasakanlah menghargai sedikit teman-teman KD dan belajar dari kita, teman-teman KD kita di Indonesia, bagaimana sih rasanya menjadi KD. Dan jangan lupa bahwa KD di Indonesia itu sangat baik-baik sekali. Jadi mereka mempunyai multifungsi, perannya banyak sekali membantu permainan kita. Bayangkan teman-teman golfer lainnya yang mengikuti event ini, rata-rata mereka tidak ada masalah seperti kami, karena di Eropa, di Amerika, di Afrika, di Asia bagian Barat dan Asia bagian Tengah, mereka tidak menggunakan KD sama sekali. Oke, dan sekarang saya akan melaksanakan tugas selanjutnya, yaitu membersihkan stick ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih, saya sekarang di kamar mandi hotel, saya lagi clean up stick. Lihat, termasuk bayung semuanya saya clean up sendiri. Dan karena kenapa? Kadang kita kelupaan juga tidak membersihkan klub kita waktu kita akan kembali ke hotel. Jadi akhirnya ya ini kita bersihkan klub sendiri. Dan bola juga kita bersihkan sendiri semua ya. Jadi kita harus terbiasa mandiri ini. Kita mulai dengan pembersihan bola. Terus ini teman-teman bisa lihat saya lagi berada di kamar hotel ya. Juga kita harus mempersiapkan, pastikan bola kita cukup untuk bermain besok ya di round selanjutnya, karena jangan sampai kita kehabisan bola waktu bermain di lapangan. Sebagai informasi bahwa di Mauritius ini kita bermain di Heritage Golf Club di Little Fire. Lapangannya dari tibok putih. Namun kalau saya melihat di sini, tibok putihnya Heritage Golf Club ini sama dengan hitamnya di Royal. Jadi di sini ada tibok hitam, putih, kuning, biru, dan merah. Jadi ada 5 tibok ya. Dan kita berada di urutan yang kedua, yaitu menggunakan tibok putih. Jadi lumayan jauh-jauh pengalaman saya di sini. TO saya mungkin rata-rata sekitar carry-nya 210, 220. Second shot saya hampir 70% menggunakan 3 wood supaya bisa on. Bahkan ada satu hole di hole 17 itu, walaupun saya menggunakan 3 wood, namun masih tidak nyampe juga. Saya harus ngechip lagi dengan jarak sekitar 30-40 meter. Jadi luar biasa jauh-jauh lapangan di Mauritius ini. Dan kalau memang dari pihak panitia sengaja mungkin untuk menguji teman-teman di antar negara. Oke, demikian tips singkat dari saya untuk bagi teman-teman yang akan mengikuti event di amatir di kejuaraan dunia. Monggo teman-teman, pesan saya untuk mulai lebih banyak memperhatikan cara bagaimana menjadi KD, sehingga waktu mengikuti event ini tidak terlalu kaget. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di
tips dan share pengalaman saya sebagai pencinta golf di channel Tribunanto Golf Lover.